Ini akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan kohesi sosialnya terganggu, menyebabkan kemudian orang mencari jalan pintas ya dengan tadi trading ilegal atau hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Jadi perlu ada semacam apa ya regulasi ya untuk mengatur ini, termasuk mengatur influencer-influencer juga sebenarnya, gitu ya. Itu salah satunya untuk bisa mereduksi karena nggak etis juga. Kita sedang susah cari kerja, pendapatan turun selama pandemi, ini flexing terus gitu kan, pamer barang-barang branded. Kalau jualan barang branded dia nggak ada masalah. Dia model misalnya model dari tas mewah ya, Dior atau Louis Vuitton. Ya wajar karena dia memang disewa sebagai brand ambassador. Itu bukan flexing, itu adalah model iklan. Tapi ini kan nggak ada kaitannya dengan brand mewah, kemudian dia flexing dan ternyata mencurigakan. Nah, saya minta regulasi lah soal influencer ini. Yang kedua, harus ada penyidikan soal pajak. Jadi begitu ada yang flexing, datengin langsung petugas pajaknya. Tanya, SPT-nya udah store belum? Kalau SPT-nya belum store, suruh di-store. Kalau di dalam SPT ternyata dia ngelapornya gajinya di bawah PTKP, ya, di bawah penghasilan tidak kena pajak, dia ngakunya 50 juta setahun penghasilannya, flexingnya barang mewah-mewah. Nah, ini berarti kan ada sumber yang tidak dilaporkan ke petugas pajak, dilaporkan ke Dirjen Pajak, ini harusnya bisa kena sanksi denda pajak yang sangat mahal. Itu yang harusnya dilakukan, sehingga flexing ini bisa direduksi lah, karena saya sebagai sebagai anak muda juga, kalau ngelihat kebanyakan flexing juga muak lama-lama gitu. Baik, Mas Bima, untuk menutup mungkin sekali lagi bisa ditekankan bagaimana agar masyarakat tidak mudah tergiur dan juga tidak terjerumus ke trading yang tidak ilegal atau trading ilegal seperti itu. Ya, dari sekian banyak pilihan investasi itu bisa puluhan bahkan ratusan pilihan investasi. Ya, balik lagi ya, untuk pemula disarankan masuk kepada investasi yang memang sudah jelas. Bisa masuk dulu ke emas, atau bisa main di properti dulu, yang barang fisiknya kemudian jelas. Baru ketika mencoba investasi secara digital pun juga usahakan menggunakan uang sisa dari belanja, bukan menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga tentunya, ya memang sekarang era media sosial, semuanya bisa posting di media sosial, tapi bijaklah gunakan media sosial, jangan gampang tergiur ngelihat private jet atau ngelihat mobil Ferrari misalnya. Ya boleh orang bermimpi itu nggak bayar memang, tapi kalau misalkan bermimpi kemudian menggunakan cara-cara yang ilegal, itu tentu merugikan diri sendiri juga ya, dalam artian terjebak kepada binary option, investasi yang bermasalah. Dan yang terakhir saya kira ya kita harus punya empati sosial. Kita mungkin terlahir ya, sebagian ada milenial yang crazy rich dari warisan. Tetapi jangan kemudian, meskipun itu uang warisan ya, halal uang warisannya, sumbernya sah, tapi jangan kemudian memanfaatkan situasi sekarang hanya demi follower, memamerkan kekayaan di tengah penderitaan orang banyak. Itu secara empati sosialnya nggak dapat sama sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.